Halo, saya Desi Dianasari. Saya Presiden Director dari PT Didato Indonesia. Didato Indonesia adalah salah satu konsultan desain yang sudah berdiri sejak 1988 sehingga saat ini sudah berusia 36 tahun. Dan di sini Didato Indonesia memiliki scope of services, arsitektur, desain interior, product, and graphic design. Jadi kita memiliki scope of services multidisiplin design. Di dalam kita merancang sebuah perencanaan, yang harus kita lakukan adalah satu, membuat suatu desain interior atau layout yang inovatif, fleksibel, dan memenuhi kebutuhan dari klien. Lalu yang kedua itu adalah yang paling penting, yaitu biaya dan anggaran. Karena kadangkala kita bisa meng-create sesuatu yang baik tapi mungkin tidak sesuai dengan budget. Jadi kalau dulu kita masih memiliki suatu prinsip bahwa design follow function, rata-rata saat ini adalah design follow budget. Jadi tantangannya adalah bagaimana seorang designers atau firm consultant itu bisa mewujudkan suatu desain yang optimal dengan biaya yang sudah ditetapkan. Setelah itu, yang paling penting lagi adalah bagaimana kita bisa menciptakan suatu desain yang memiliki kenyamanan dan dapat meningkatkan produktivitas. Keamanan dan privacy juga salah satu hal yang harus kita pertimbangkan. Karena untuk pola bekerja, ada yang bekerja sendiri, ada yang bekerja berkolaborasi, dan juga ada hal-hal yang bisa dilakukan bersama. Jadi itu yang harus kita pertimbangkan di dalam mendesain. Desain dan layout saat ini tuh harus bisa mengakomodir semua kegiatan. Karena dengan mahalnya sewa lahan dan untuk menyewa tempat menjadikan pihak klien ingin memiliki ruang yang multifungsi, sehingga ruangan-ruangan itu harus kita bikin se-fleksibel mungkin. Dan yang pasti bagaimana kita mengelola layout yang fleksibel itu bisa untuk future plan, di mana kita mengikuti perkembangan perusahaan baik itu 5-10 tahun ke depan. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, teknologi IoT, AI, dan iCloud itu membuat setiap orang bisa bekerja di mana saja. Sehingga itulah yang harus kita utamakan untuk bisa menjadi pola kerja bersama. Karena dengan lahan yang semakin mahal untuk disewa, itu yang membuat kita semakin fleksibel di dalam melakukan pekerjaan. Jadi yang paling utama adalah dapat disimpulkan bahwa dalam 5-10 tahun ke depan, bekerja itu tidak harus di working space. Dan working space itu bukan hanya tempat untuk bekerja. Sehingga di situ orang diharapkan bisa berinovasi, bisa berkolaborasi, dan juga bisa melakukan sesuatu hal yang baik untuk hidupnya gitu ya. Jadi berkelanjutan. Nah, dan setelah itu dari sisi kenyamanannya, di masa yang mendatang itu adalah menambahkan fasilitas seperti fasilitas gym, mungkin ada kafe, mungkin ada tempat untuk yoga atau meditasi, sehingga karena kantor ini akan menjadi rumah kedua bagi para penggunanya, kita harus bisa memberikan sesuatu yang bisa memberikan kenyamanan bagi para penggunanya. Oke, untuk membuat suatu desain yang fleksibel, kita memerlukan furniture yang multifungsi. Jadi kalau tren saat ini kan bekerja itu kan tidak harus di meja kerja. Jadi banyak furniture yang bisa juga berfungsi sebagai meja kerja, bisa juga untuk meeting, dan bisa juga untuk berkolaborasi. Lalu yang kedua, karena adanya kebutuhan untuk alih fungsi terkait dengan fungsi suatu ruang, misalnya area kerja yang bisa berfungsi sebagai town hall juga, kita juga memerlukan tipe furniture yang portable, easy to move, ya, tidak berat gitu ya, sehingga pada saat karyawan ada yang ingin berkumpul, ingin melakukan kegiatan, itu bisa melakukan perubahan sendiri di dalam satu area office tersebut. Lalu setelah itu adalah furniture yang mengikuti tren, seperti adjustable table ya.
Jadi gaya bekerja sekarang tuh nggak hanya duduk, malah orang bisa tahan untuk duduk di coffee shop dari pagi sampai sore untuk bekerja tanpa harus menggunakan kursi ergonomik, gitu kan? Sehingga kita dengan kondisi tersebut bisa mengikuti adanya tren-tren furniture yang baru. Dan yang pasti inginnya adalah mendapatkan kursi kerja yang ergonomik, tapi dengan biaya terjangkau. Karena saat ini kalau kita bicara kursi ergonomik, itu pasti bicara biaya yang tinggi. Nah, harapannya adalah bagaimana kita bisa memiliki furniture yang ergonomik, yang bisa sesuai dengan kapasitas kebutuhan anggaran yang dimiliki oleh klien kita. Itu salah satunya. Lalu setelah itu, furniture yang fleksibel, yang bisa disusun secara modular. Karena kadang kita meeting bersama-sama, mungkin hanya berdua, hanya berempat gitu ya, di mana hal itu bisa dilakukan sendiri, sehingga akan mensupport sekali terhadap fleksibilitasnya. Setelah itu yang paling penting itu adalah furniture yang memiliki keunikan khusus. Kadang-kadang kita memerlukan suatu aksen di dalam interior gitu ya. Mungkin kalau kita lihat sekarang ada yang menggunakan ayunan, mungkin ada kursi yang menyerupai bola atau menyerupai benda-benda tertentu yang mungkin bisa kita gunakan sebagai tematik gitu, sehingga itu bisa menjadi salah satu point of view dari desain yang kita buat, kurang lebih seperti itu. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat suatu desain yang bisa memberikan experience baru. Jadi nggak hanya kerja gitu ya. Bagaimana sebuah office itu bisa menjadi suatu kenyamanan sendiri, suatu kebanggaan sendiri bagi orang yang bekerja di tempatnya. Kedua, menciptakan integrasi antara teknologi dengan desain, sehingga kita bisa menciptakan suatu konsep smart office yang bisa sesuai dengan kebutuhan para karyawan. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas desain untuk memperbaiki dari sisi kesehatan, seperti kualitas udara, lalu juga pencahayaan yang alami, dan juga peningkatan fasilitas kesehatan. Lalu bagaimana kita bisa fokus terhadap sustainability, di mana desainer itu sudah bisa menggunakan bahan-bahan yang ramah terhadap lingkungan, khususnya yang mungkin pada saat ini memang certified green yang sudah dimiliki oleh material-material, itu sangat membantu untuk bisa kita terapkan di future plan supaya bisa kita memperhatikan sustainability di dalam mendesain. Dedato memiliki perjalanan panjang dengan Vivere Group, di mana sejak awal kita banyak bekerja sama untuk pekerjaan konstruksi interior dengan BGS, lalu dengan Vinoti dan koleksi-koleksi dari Vivere Collection, dan juga untuk raw material seperti HPL dengan Karta, Arborite, dan juga dengan Wilson Art. Kami sudah sangat terbantu sekali di dalam melakukan perencanaan desain, karena dengan multi bisnis yang dimiliki oleh Vivere Group memudahkan kami para desainer untuk bisa mematchingkan, memilih material-material yang sesuai dengan konsep yang kita inginkan dan yang diharapkan juga oleh klien kami. Terima kasih untuk Vivere Group atas kerjasamanya selama ini. Semoga di kedepannya kita bisa maju bersama-sama dan sukses selalu untuk Vivere Group. Terima kasih.